Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ida Matusilmi dan rekan saya Cindy Irawati. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai klasifikasi kitab-kitab hadis. Jadi langsung saja, kata hadis secara etimologi berarti komunikasi, cerita, percakapan baik dalam konteks agama atau duniawi. Dalam konteks sejarah, peristiwa tersebut disebut peristiwa aktual. Klasifikasi kitab-kitab hadis dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, berdasarkan jumlah perawinya dibagi menjadi 2, hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir secara bahasa adalah isim fa'il dari kata atawatur yang berarti berturut-turut. Macam-macam hadis mutawatir. Yang pertama, mutawatir lafzi, yaitu hadis yang diriwayatkan beserta lafaznya. Kemudian yang kedua, mutawatir maknawi, yaitu hadis yang diriwayatkan maknanya saja, tidak dengan lafaznya. Hukum dan kedudukan hadis mutawatir, yaitu qad'i al-wurud, yaitu pasti keberadaannya dan menghasilkan ilmu yang pasti, maka wajib bagi seluruh umat Islam untuk menerima dan mengamalkannya. Yang kedua ada hadis ahad, hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok orang namun tidak mencapai mutawatir. Hadis ahad dibedakan menjadi 3, yaitu gharib, ajiz, dan masyhur. Yang pertama gharib, terdapat 1 jalur sanadnya. Kedua, hadis aziz, yaitu terdapat 2 jalur sanad. Dan yang ketiga masyhur, lebih dari 2 jalur sanad namun tidak mencapai derajat mutawatir. Klasifikasi kitab-kitab hadis yang kedua, yaitu berdasarkan kualitas sanad dan matanya, atau kuat lemahnya hadis tersebut. Kuat atau lemahnya hadis tersebut dibedakan menjadi 3, yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Hadis sahih yaitu dalam bahasa diartikan hadis yang sehat dan tidak terdapat penyakit atau cacat. Kriteria hadis sahih yang pertama, rangkaian perawinya dan sanadnya harus bersambung. Kedua, para perawi harus terdiri dari orang-orang yang dikenal. Selanjutnya, hadisnya terhindar dari cacat atau janggal. Dan yang terakhir, para perawi yang terdekat harus sejaman. Mungkin itu materi dari saya dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Cindy Irawati. Kepada Cindy Irawati dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada Ida. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang membagi hadis berdasarkan kualitas sanad dan matanya. Yang kedua ada hadis hasan. Secara bahasa, hasan berarti jamal yang artinya indah. Hasan juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang disenangi dan dicondongi oleh nafsu. Sedangkan para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan hadis hasan tersebut karena melihat bahwa ia merupakan pertengahan antara hadis sahih dan hadis dhaif. Dan juga karena sebagian ulama mendefinisikan sebagai salah satu bagian darinya. Kriteria hadis hasan sama halnya dengan hadis sahih. Perbedaannya terletak hanya pada kedabitannya, yaitu jika hadis sahih lebih sempurna kedabitannya daripada hadis hasan. Macam-macam hadis hasan ada 2. Yang pertama, hadis hasan li zatihi, yaitu hadis yang telah memenuhi persyaratan. Dan yang kedua ada hadis hasan li ghairihi. Kebalikan dari hadis hasan li zatihi, hadis hasan li ghairihi yaitu hadis hasan yang tidak memenuhi persyaratan. Kemudian kehujahan hadis hasan. Hadis hasan sebagaimana hadis sahih, meskipun derajatnya di bawah sahih, hadis hasan dapat diterima dan dipergunakan sebagai dalil atau untuk hujah dalam menetapkan suatu hukum. Kemudian yang ketiga ada hadis dhaif. Dhaif artinya lemah. Hadis dhaif tidak memuat sifat-sifat yang ada dalam hadis sahih maupun hadis hasan. Kemudian ada macam-macam hadis dhaif. Yang pertama, hadis dhaif karena gugurnya rawi. Maksudnya tidak adanya satu matan dari beberapa rawi yang seharusnya ada dalam satu sanad, baik permulaan, pertengahan maupun akhir sanad. Yang kedua, hadis dhaif karena cacat pada matan ataupun rawinya. Cacat pada matan misalnya terdapat sisipan di tengah-tengah lafaz hadis atau